Para hadir, setiap kali mengawali majelis, kami mengajak seluruh yang hadir berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla, au azilla au uzalla, au adlima au dzulama, au ajhala au yujhala alayya. Ini adalah hadis yang meriwayatkan tentang doa Nabi setiap kali keluar rumah. Beliau dilihat oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Salamah. Beliau ketika hendak bepergian hampir dipastikan berdoa doa tersebut, menunjukkan ada 4 hal yang beliau senantiasa mohonkan perlindungan. At-ta'awudz, a'udzubika, hamba mohon perlindungan dengan Engkau ya Allah dari 4 hal. An adilla au udalla, dari menyesatkan atau tersesatkan. Au azilla au zalla, dari menggelincirkan atau tergelincirkan. Au azlima au dzlama, dari menganiaya atau teraniaya. Au ajhala au yujhala alayya, dari membodohi atau dibodohi oleh orang lain. Kemudian Nabi seringkali ketika hendak bepergian menatap langit, menengadah sambil mengucapkan zikir Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini menunjukkan ta'alluq, ketersambungan batin Nabi dalam segala hal. Setiap detiknya, setiap nafasnya, setiap langkahnya, setiap geraknya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi kekuatan, Sang Maha Penolong, Sang Maha Penjaga. Makna dari yang dibaca oleh Nabi dengan mengucapkan bismillah saat melangkahkan kaki, menatap, tatapan ke atas, pandangan menengadah, menunjukkan ta'alluq, keterpautan, ketersambungan, keterhubungan jiwa Nabi kepada Rabbul Alamin, Sang Pemilik semesta. Dengan mengucapkan bismillah yang dalam arti makna ba di situ asta'inu, hamba mohon perlindungan, billah, dengan Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, berpasrah diri hamba kepada Allah. Bertawakal artinya menyandarkan diri kita, hidup kita, aktivitas yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tiada upaya dan daya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Agung, Maha Luhur. Ada kekuatan yang Allah berikan pada setiap insan. Ada kekuatan fisik, ada kekuatan non fisik. Para sahabat Nabi, mereka rata-rata adalah seorang pendekar ksatria. Di antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Khalid bin Walid, dan yang terkenal seorang pemuda pemberani, beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan kekuatan Sayyidina Ali sebanding 1 orang dengan 40 orang. Ini terkorelasi di saat beliau mengangkat pintu gerbang perkampungan orang-orang Yahudi yang beratnya sekian ton, diangkat sendiri. Kemudian setelah didobrak, dibuang, pintu itu coba diangkat oleh beberapa orang, tidak mampu. Setelah 40 orang berkumpul dan mengangkatnya, baru bisa diangkat. Menunjukkan perbandingan yang luar biasa. Begitulah para sahabat Nabi. Lihat bagaimana baginda Nabi juga seringkali dalam beberapa informasi hadis menghadapi orang-orang yang seringkali menunjukkan kekuatan fisiknya, ditaklukkan dengan fisik. Ada seorang yang terkenal jago gulat datang ditemui oleh Nabi. Orang ini jika diajak dialog tentu tidak akan merespon. Kenapa? Biasanya
Orang yang jago gulat, yang ada di pikirannya adalah ukuran kekuatan secara fisik. Maka oleh Nabi, beliau ingin memasuki alam pikirannya. Si jago gulat ini pun diajak, ditantang untuk adu fisik. Dia pun memberikan satu jaminan. Jika engkau yang menang wahai Muhammad, aku akan takluk kepadamu, aku akan ikut apa maumu. Sebaliknya, jika engkau yang kalah dan aku yang menang, engkau harus tunduk kepadaku, ikut apa yang aku mau. Nabi menyanggupi. Kemudian seorang yang terkenal jago gulat ini pun memulai langkah-langkahnya, berbagai langkah jurus untuk menggulingkan Nabi, menjatuhkan Nabi. Setiap kali hendak menggulingkan Nabi, dia sendiri yang roboh. Nabi tidak bergeser sedikit pun. Bangkit lagi dengan berbagai cara, roboh lagi. Sehingga kelelahan dengan sendirinya. Nabi tersenyum. Apa kau masih ingin menantangku? Dengan terengah-engah dia bangkit lagi, mencoba dan roboh lagi. Setelah kelelahan, dia sadar bahwa fisiknya terbatas. Disitulah Nabi mulai masuk ke alam pikirnya. Engkau ingin tahu sesuatu yang lebih hebat dari ini, ingin tahu sesuatu yang lebih kuat dari ini, lihatlah pohon itu. Maka Nabi memanggil pohon. Pohon pun datang, berjalan dengan akarnya. Disinilah logika orang jago gulat itu mulai tidak mampu dan tunduk. Ini manusia atau siapa? Mulai berpikir. Pohon dipanggil bisa datang, merunduk dengan akarnya. Ditanya oleh Nabi, ingin tahu yang juga lebih hebat? Iya. Kemudian pohon itu dipersilahkan kembali ke tempatnya semula. Subhanallah. Maka orang itu pun minta bimbingan Nabi. Apa yang Nabi berikan? Nabi mengajarkan satu kalimat, rangkaian beberapa kata. A'udzubika min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah. Ilham berarti petunjuk khusus langsung dari Allah kepada diri manusia. Ilhamkanlah kepadaku. Semacam wangsit, petunjuk dari Rabbul Alamin, Sang Maha Pencipta kepada hambanya. Ilhamkanlah kepadaku rusydi, kecerdasan spiritualku. Ar-rusyd berbeda dengan ad-dzaka. Jika dzaka maknanya adalah kecerdasan intelektual. Dzakiyun, orang yang cerdas, cerdik, pandai. Tapi orang yang rasyid, cerdas spiritualnya. Emosional, spiritual, passion. Inilah yang mahal. Yang diminta kepada Allah sesuatu yang mahal, kecerdasan spiritual, emosional. Bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak hanya dia mampu membela diri, tapi membela, menghadapi nafsunya, angkara murka yang ada dalam dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain, Nabi pun menyampaikan, al-mu'min al-qawi khairun atau ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, masing-masing ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Sama-sama mukmin.